Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mahproto. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Baik teman-teman, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya Mustika Bayu Segoro ini masih ada ya. Dan tidak hanya mustika seperti ini teman-teman. Jadi jenengan bisa request untuk menjadikan cincin atau liontin itu bisa ya. Karena kita dapat amanah dari Lendra, bisa katanya untuk dijadikan cincin dan dijadikan liontin, manfaatnya tidak akan berubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyuruh Tony, Lendra, dan juga Reza untuk menuju ke rumahnya dukun itu atau Ki Guntur, karena saya tidak bisa ikut. Jadi tadi saya ada panggilan dari, biasalah teman-teman, Mas Kanang juga ada kumpulan sedikit, ada masalah sedikit lah itu ya, tapi alhamdulillah sudah beres. Saya diundang dan ada ya instruksi lah dari Mas Kanang. Dan tadi baru banget ini saya ke rumahnya dukun tersebut, tetapi tidak ada orang. Nah, tidak ada orang, saya coba hubungin beberapa kali Lendra dan juga Tony, tidak diangkat. Nah, setelah beberapa jam atau beberapa waktu saya nunggu di dekat rumah tersebut, Lendra telepon bahwasanya ternyata dukun itu pergi. Jadi mereka bertiga itu ngikutin. Nah, tetapi teman-teman, ini katanya di perjalanan itu ada sedikit masalah. Nah, masalahnya apa saya nggak tahu ini. Jadi saya disuruh untuk ke lokasi. Titik lokasinya sudah di Sherlock sama Lendra dan juga Tony. Ini saya apa? Ini saya jalannya seperti ini tuh. Saya juga pegang HP seperti ini. Ginilah. Nanti kalau sudah sampai ya teman-teman ya. Kalau sudah sampai, nanti saya akan nyalain lagi teman-teman. Sepertinya di sana teman-teman. Sebentar. Iya benar itu. Astagfirullahaladzim. Kok mereka pada berantem sih? Astagfirullahaladzim. Lendra, Tony, hei, astagfirullah. Lendra, hei, mic-nya nih, pakai mic, pakai. Aduh om, Nyalain mic-nya. Dra, kenapa bisa kayak gini, Dra? ceritanya nanti aja om. Dra. Astagfirullah. Mundur. Apa itu ndak? Mundur. Kenapa? Kok bisa sampai seperti ini? Ceritanya nanti aja om. Yang penting rasanya dulu. Subhanallah. Assalamualaikum. Keluar dari raga itu, atau dirimu akan kuleburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika itu yang kau inginkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin enggak? Mohon itu. Kenapa kalian bisa seperti ini? Bukankah tadi kalian ngomong katanya sedang ngikutin dukunnya? Iya om, jadi gini om.
Kan kami bertiga itu sedang mengintai di rumahnya dukun itu. Ya, tadi kamu bilang seperti itu. Dukun siapa ya, Om? Ki Guntur. Ya, Ki Guntur. Dan selisih 1 jam ya. Kita nunggu itu 1 jaman, Ya, Mbah. baru keluar. Itu pun dari belakang rumah. Dan- Tapi pas keluar kamu tahu? Tahu, Ya, Mbah. melihat. Kita juga sempat membuntutinya, Mbah. Sampai sini, Om. Terus? Dan tiba-tiba siapa ya? Reza, Mas Reza. Reza seperti ini. Gini ya, kita sebenarnya Mas Reza ini kan, tapi kalau seandainya mau ditinggal di rumah, saya takutnya malah akan terjadi suatu hal yang kita tidak dapat memantau, ya kan? Iya sih, Mbah. Lebih bahaya Kalau- malah, Mbah. Nah, iya, terus kalau dibawa, ya resikonya seperti ini. Jadi kita tidak bisa lepas tangan begitu saja, Ndra. Kalau Betul, Mbah. kita nggak ngajak Mas Reza nih, Mas Reza di rumah saja. Nah, nanti kalau sedang seperti ini, melukai banyak orang, yang tanggung jawab siapa? Iya, Om. Ya kan? Nah, sementara ketika Mas Reza itu dalam perjalanan atau entah apa itu, soalnya yang diincar kan Mas Reza gitu loh, Iya, Mbah. Bukan kita, Mbah. bukan kita gitu. Nah, sementara di sini kita harus menjaga Reza supaya tetap kuat, tetap baik-baik saja gitu kan. Jadi apapun masalahnya, kalau terjadi hal seperti ini lagi, seperti ini terus, tidak apa-apa, karena itu memang seenggaknya kita dapat melawan dan dapat menghilangkan makhluk yang warawiri masuk ke dalam tubuhnya Reza. Betul, Mbah. Bener nggak? Iya. Nah, oke, kembali ke topik ya. Tadi kamu bilang buntuti sampai di sini. Nah, terus dukunnya kemana? Ke sana, Om. Kesana, Mbah. Cuma Nggak tahu ya. sempat kita hilang pandangan, Mbah. Kita fokus ke Reza, Mbah. Saya rasa seperti ini. Gimana? Saya rasa Ki Guntur tahu bahwa sedang diikutin. Maka dia menyuruh satu makhluk untuk menghadang kalian. Dan mungkin kebetulan makhluk itu merasuki Reza. Kemungkinan itu juga benar, Mbah. Nah, oke. Gini saja. Kita posisi kamu seperti ini, dukunya baru apa udah lama? Ya ada. Ya, ada. Lumayan lah, Mbah. Ada setengah jam? Nggak ada. 10 atau 15 ya? 10 atau 15 Iya, menit? Mbah. Jalan kaki? Jalan kaki, Mbah. Itu kan di sana hutan ya. Tapi kenapa dukun itu mau ke arah hutan? Nggak Kurang tahu juga, Mbah. Ya kan? Apa kita selidiki aja, Mbah? Ya udah, yuk kita. Tapi arahnya ke sana bener. Yuk. Baik teman-teman, kita akan jalan menuju ke sana karena itu adalah pertigaan dan itu sebelah ada hutan. Ya, Ayo, Pak. kita ke sana yuk. Jalan yuk. Alhamdulillah teman-teman, mereka sudah berkumpul dan kita akan berusaha mencari keberadaan dukun tersebut. Aduh, Mbah. panas. Wah. Kepalaku panas banget. Aduh. Kenapa lagi? Mas, aduh. Hah? Telingaku panas banget, Dra. Aduh, Astagfirullahaladzim. Sa. panas banget. Aduh, riwe. Coba. Aduh. Dra, tonton. coba, Dra. Panas Sini, banget. sini. Aduh. Pegangin. Awas, Mas. Jangan, Mas. Panas banget, Dra. Aduh. Aduh, Sa. petang banget, aduh. Sa. Hah? Sa. Petang banget. Sa, Sa. Dra. sa, Gie, sing lagi nyekel tangane. Petang banget, Dra. hah? Petang Sa. gimana? Petang banget, Dra. Ton, Oi. Sa. petang banget. Istighfar, Sa. Petang banget. Dra kan di Dra. Gie. Kita nih. Sa, Om di Om. Ki. Ini, om nih. Halo. Petang banget, aduh. Sa. Kita nih, Sa. Sa, Petang banget. Apa sih yang dirasa, Sa? kok, Sa, Petang banget, Dra. Mbah, ini gimana, Tolong Mbah? di Dra. Sa, Ton, Mas Reza.
Sa. Oh. Sa. Kok enggak? Dia nggak ngeliat tapi ya? Bah, selain Potong banget kini dikit. selain gak lihat. Dia Ini nggak- nih. Sa. Sa. Potong banget, Dra. Oke, ya aku ke. Ton. Sa. Istighfar, Sa. Om. Istighfar, Sa. Sebentar. Potong banget. Ada yang aneh ini teman-teman. Enggak bisa dengar ya. Ada yang aneh. Selain Ndra, dia coba dinetralisin, Ndra. nggak bisa melihat, nggak denger juga loh, Ndra. Ini dia. Potong banget. Tenang, Sa. Tenang. Potong banget kan, Dra. Ton. Tenang, Sa. Sa. Potong apple. Kok nggak ada perubahan, Dia Ndra? nggak bisa ngelihat dan nggak bisa Nggak denger dia, Bah. Astagfirullahaladzim. Sa. Istighfar, Sa. Sebentar. Oh iya, Istighfar, Sa. anu Ton saya bawa Kristen. Oh, coba, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita, saya lupa Tanya saya bawa Paul. Kris Diam, dari Sa. yang Dra, kon nang Dra. Iya. Astana ya. Tenang, Sa. Ton, kon nang di ton. Iya, kene. Tenang. Om Broto. Tenang. Ndra, pegangin dari belakang, Ndra. Pegangin, Ndra. Ini nang di Dra. Tenang, Sa. Potong banget. Tenang, Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Dra. Potong apple, Dra. Apa yang kalian lakukan? Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayang Astana. Benar. Nang di Om. Tenang Mas. Ayang, ini Kenapa anak ini? bisa tolong biar diam nggak, Ayang? Baiklah. Dra. Sang Hyang Astana, mohon maaf Sang Hyang Astana. Kenapa Sang Hyang Astana berada di sini, Sang Hyang Astana? Ya, selagi pusaka itu dipegang oleh manusia, diriku akan menjaganya dan sekitarnya. Tetapi bukankah waktu itu Sang Hyang Astana mengatakan jenengan sedang menjaga Gunung Semeru, Yang? Ya, benar sekali. Selain saya menjaga Gunung Semeru, saya juga menjaga pusaka itu. Berarti siapapun yang memegang pusaka ini, Sang Hyang Astana akan berada di sekitar pusaka ini. Iya. Subhanallah. Baik, kebetulan Yang, alhamdulillah Yang sudah berada di tempat ini, Yang. Ini adalah anak saya, Yang sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Keadaannya seperti ini, telinga dan matanya terasa panas. Dan anak ini sebenarnya sedang menjadi incaran oleh salah satu manusia yang memiliki ilmu spiritual atau yang biasa kita bilang itu dukun. Tetapi saya tidak tahu apa untungnya dan apa maunya, karena yang kita tahu anak ini harus mati, ya, Yang. Dan di sini kita bertiga sebisa mungkin akan menjaga anak ini agar anak ini tetap selamat dan bisa hidup bersama kita bertiga, Yang. Yang bisa cari tahu kenapa telinga dan matanya itu terasa panas dan sepertinya dia tidak melihat dan juga tidak mendengar, Yang. Tidurlah di sini. Baik. Kenapa, Yang? Sebenarnya anak ini sukmanya sedang diritualkan. Sukmanya sedang diritualkan. Ya, Tetapi ini masih sadar loh, Yang. kau tidak tahu bedanya sukma jiwa dan raga. Sukma jiwa dan raga. Ya, Maksudnya? jika sukmanya diritualkan, maka dia akan merasakan kesakitan. Sama seperti yang dia lakukan di sana. Ya, jika jiwanya terkena, maka dia akan gila. Wah, begitu. Ya, jika raganya terkena, maka dia akan kesakitan. Berarti apa yang harus saya lakukan, Yang?
carilah manusia yang sedang meritualkan sukmanya. Lalu apakah anak ini akan tetap seperti ini, Yang? Kalian carilah manusia yang sedang meritualkan sukmanya dia. Maka anak ini akan saya kujaga di sini. Oh, berarti yang lalu Raga ini apakah biarkanlah Raga ini di tempatku bersama Yang? ya? Baik. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya akan pergi bersama anak saya Lendra, Yang. Silakan, berhati-hatilah. Baik, Yang. Mohon maaf, Yang. Pakai ini. Baik, teman-teman, ini yang Sang Yang Astana akan menjaga tubuhnya Reza, dan kita disuruh oleh Sang Yang Astana untuk mencari keberadaan dukun itu yang sedang meritualkan sukmanya. Jadi seperti yang kalian dengar, teman-teman, sukmanya sedang diritualkan. Mungkin telinga dan matanya juga sedang kita nggak tahu. Ayo, Indra, kita kemana, Indra? Ke sana. Oke, Indra. Baik, teman-teman, nanti kalau sudah ketemu ada pergerakan, kita akan nyalain lagi, teman-teman. Iya, Indra, aku weruh, Indra. Putih, Indra. Apa gue, Om? Kok dia, Indra? Om? Hah? Udah ini temen. Kok dia, Pak? Udah. Astagfirullahaladzim. Udah ini temen, Om. Coba deketin, Indra. Tadi bener dukunnya lewat tempat ini, Indra? Iya. Astagfirullah. Ih. Udah ya, Om. Penakutan. Itu sudah biasa kita takutin oleh makhluk apapun, Indra. Kamu maju apa? Hah? Kamu yang maju, aku yang maju. Om aja. Aku yang maju. Ya. Hati-hati ya, Om. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Subhanallah. Ya, saya ingin menuju ke hutan di seberang tanah ini. Kenapa? Kenapa kau melarangku? Mati. Hidup dan mati itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu tidak berhak mengatur hidup dan matiku. Tunggu sebentar. Baik, jika kau mau berlama-lama, Indra, siapin raga kamu, Indra. Oke, Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kau tidak menjawab salamku? Hah? Ya, sebagai makhluk Tuhan, kita diciptakan untuk saling menghormati dan menyapa. Tapi kenapa dirimu tidak mau menjawab salamku? Lantas Itu urusan. ya, oke, kalau itu urusanmu. Lantas kenapa tadi kau mengatakan bahwasanya diriku tidak boleh menuju ke hutan tersebut? Kenapa? Tidak, saya tidak megang apa-apa. Ya. Kenapa? Ada apa dengan itu? Ada apa? Saya ditugaskan untuk menghadangmu. Kau ditugaskan untuk menghadiri. Apakah yang menyuruhmu adalah Ki Guntur? Hah? Ya kan?
Yang menyuruhmu adalah Ki Guntur. Bukan. Siapa? Kalau bukan Ki Guntur, terus kenapa kau menghadang diriku tidak boleh ke hutan di sana? Apakah kau penjaga hutan itu? Apa yang kau sembunyikan dari hutan itu? Di sana ada Tuan. Tuanmu siapa? Ki Guntur. Berarti benar Ki Guntur ada di hutan itu. Kurang aja. Berarti tidak salah jalanku. Terima kasih kau sudah menunjukkan jalan untuk menuju ke hutan di mana Ki Guntur berada. Apa yang kau inginkan? Keinginanku Ya, cukup mudah. apa? Kau ingin tahu? Ya, diriku ingin tahu. Kau ingin apa? Membunuhmu. Kenapa setiap makhluk yang disuruh oleh Ki Guntur berantusias ingin membunuh manusia, apalagi dengan anak-anak saya? Kenapa? Apa yang disembunyikan Ki Guntur sebenarnya? Dan kau tahu, selama ini kau dijadikan budak oleh Ki Guntur. Lebih baik kau ikut dengan kami ke jalan yang benar. Lebih baik diriku ikut dengan Ki Guntur. Ya, terserah kalau memang dirimu ikut Ki Guntur. Kenapa? Kau ingin tahu kenapa kau akan dibunuh Kenapa? dan mereka ini? Ya kenapa? Kenapa? Ki Guntur menyuruh untuk membunuh kita. Kenapa? Ya, Alasannya apa? karena kalian sudah berkeluarga dengan anak itu. Ah, iya benar. Anak itu sudah menjadi salah satu bagian keluarga dari kita. Ya, dan Tapi ingat, dengarkan dulu. Sebentar, dengarkan dulu. Memangnya kau tidak diberitahu oleh Ki Guntur? Setiap makhluk yang dikirim Ki Guntur untuk berusaha mencelakai kami, makhluk itu tidak akan pernah kembali kepada Ki Guntur. Kau tahu kenapa? ya, Ya, aku tahu. kenapa? Karena mereka lemah. Ya, benar. Benar sekali. Mereka lemah dan mereka saya leburkan. Termasuk juga dirimu. Jagomu. Oh. Benda apa itu? Kenapa kau mundur? Maju. Kenapa kau mundur, ha? Kau takut dengan ini? Kecil. Bangun. Aduh. Kok nggak apa-apa? Nggak apa om? Ternyata semua makhluk benar. Apa om? Makhluk mereka benar kiriman dari Guntur. Yang berarti yang kita hadapi terus dari Ki Ki Guntur Guntur. sengaja ingin mencelakai kita. Oh, Tetapi kita harus tahu, kita harus secepatnya menemui Ki Guntur agar para makhluk. Sebenarnya saya kasihan para makhluk yang dikirim oleh Ki Guntur loh. Mereka tidak kembali. lebur. Kita leburkan, ya kan? Ya, menyusahkan. Iya, tapi kan, ya ulah mereka sih sebenarnya ya. Ya sekarang gini aja. Kalau kita malam ini tidak menemukan Ki Guntur, Reza dan Eyang Sang Hyang Astana menunggu kita. Jadi kita harus temukan Ki Guntur. Benar. Tadi Kemana? Ke sana. makhluk itu melarang kita untuk ke hutan itu karena ada tuannya dan dia mengakui Tuannya Ki Ki Guntur. Guntur. Berarti di hutan itu Ki Guntur berada. Ya. Yaudah, yuk bawa kameranya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan berusaha malam hari ini untuk temukan Ki Guntur secepatnya agar Reza dan juga Eyang Astana sedang menjaganya supaya mereka juga Reza juga selamat. Kita harus
temukan segera Ki Guntur. Ayo Indra.